Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Retnamaya Kairunisa. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu membuat rancangan pembelajaran dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila di kelas 2 SD Fase A. Yang saya hormati, Ibu dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran di SD, yaitu Ibu Dr. Rokayah MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Nah, topik atau tema yang saya ambil di sini yaitu Pancasila Dasar Negaraku dengan alokasi waktu 2 kali 35 menit. Nah, model utama yang saya gunakan di kelas nanti adalah Problem Based Learning atau PBL. Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum menentukan tujuan pembelajaran, cara saya membuatnya adalah dengan membedah capaian pembelajaran atau CP terlebih dahulu. Nah, di fase A ini, anak-anak ditargetkan untuk mengenal identitas diri, lingkungan, dan memahami Pancasila sebagai dasar negara, plus bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dari CP yang luas itu, saya turunkan menjadi tujuan pembelajaran atau TP yang konkret menggunakan level kognitif taksonomi Bloom dari C1 sampai C3. Nah, secara berjenjang. Cara penyusunannya yaitu yang pertama yaitu mengingat atau C1. Nah, menyebutkan 5 sila Pancasila secara urut dan menjelaskan posisinya sebagai dasar negara Indonesia secara sederhana. Yang kedua, memahami atau C2. Anak-anak tidak cuma hafal bunyi, tapi mengidentifikasi dan mencocokkan simbol-simbol di perisai burung Garuda sila yang pas, serta menganalisis mana perilaku di rumah atau di sekolah yang sesuai dengan sila tersebut. Dan yang terakhir yaitu menerapkan atau C3. Nah, di tahap ini menunjukkan contoh sikap nyata sehari-hari seperti berdoa, rukun, gotong royong, sesuai nilai sila. Nah, jadi pembuatan TP ini alurnya runtut dari ingatan tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi. Nah, kita lanjut ke slide yang ketiga, yaitu materi pokok dan sumber belajar. Materi utama, Pancasila Dasar Negaraku, berfokus pada pengenalan Garuda Pancasila, bunyi sila 1-5, identifikasi 5 lambang pada perisal, serta internalisasi nilai sikap sehari-hari. Nah, lalu untuk menunjang materi ini di kelas nyata, karena anak kelas 2 SD itu berpikirnya masih harus melihat hal-hal yang konkret atau nyata. Nah, materi ini saya visualisasikan lewat media berupa gambar Garuda Pancasila yang berukuran besar dan kartu simbol perisai. Nah, jadi materi bukan cuma teori dari buku, tapi bisa disentuh dan dilihat langsung oleh anak-anak. Nah, lanjut ke slide yang keempat, yaitu proses dan strategi pembelajaran atau teori belajar. Nah, saya mengintegrasikan 3 teori belajar utama, yaitu behavioristik, kognitivisme, dan konstruktivistik dalam sintaks PBL. Yang pertama ada teori behavioristik, berfokus pada stimulus dan respon. Nah, ini saya terapkan di awal pembelajaran. Saya memberikan stimulus berupa gambar Garuda Pancasila dan mengajukan pertanyaan pemantik. Ketika ada anak yang merespon dan menjawab, saya langsung memberikan pujian atau tepuk tangan. Nah, pembiasaan berdoa sebelum belajar juga masuk ke dalam teori ini untuk membentuk karakter mereka. Lalu yang kedua ada teori kognitivisme, yaitu berfokus pada proses berpikir. Nah, di sini saya menata secara bertahap. Saya tidak langsung menjejalkan konsep abstrak, tapi memancing logika berpikir mereka lewat tanya jawab tentang simbol yang paling sering mereka lihat di kehidupan nyata, baru masuk ke makna silanya. Dan yang ketiga ada teori konstruktivistik, yaitu berfokus pada membangun pemahaman sendiri. Nah, ini adalah inti dari kerja kelompok di kelas saya. Nah, saya membagi siswa menjadi kelompok kecil yang heterogen. Mereka berdiskusi, menyelesaikan masalah di LKPD, dan menyocokkan simbol sendiri. Nah, jadi tugas saya di sini hanya sebagai fasilitator, sementara anak-anaklah yang aktif membangun pengetahuannya sendiri lewat kolaborasi.
Nah, lanjut ke slide yang terakhir, yaitu evaluasi atau rencana asesmen. Nah, untuk memastikan apakah proses pembelajaran tadi berhasil atau tidak, saya membaginya menjadi dua jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi proses atau asesmen formatik. Ini dilakukan sepanjang jam pembelajaran. Yang saya nilai bukan cuma nilai angka, tapi sikap mereka. Nah, apakah mereka bisa bekerja sama dalam kelompok? Apakah mereka bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya? Dan bagaimana rasa percaya diri mereka saat maju presentasi? Nah, instrumennya berupa lembar observasi sikap selama PBL berlangsung. Yang kedua, ada evaluasi hasil atau asesmen sumatif. Nah, ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk menguji kemampuan kognitif individu siswa. Bentuknya berupa tes tertulis singkat yang sudah saya siapkan di modul, yaitu 5 soal isian sederhana tentang dasar negara, bunyi sila pertama, lambang sila ketiga, dan contoh sikap nyata sehari-hari. Nah, dari evaluasi dan hasil inilah nanti saya bisa menentukan siswa mana yang perlu program remedial karena belum paham dan siswa mana yang bisa diberikan pengayaan seperti menggambar atau menulis sikap Pancasila yang lebih luas. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan rancangan pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya sangat mengharapkan masukan dari kalian semua agar modul ajar ini bisa lebih baik lagi. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.